Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati bersama dengan saya Pendeta Lim Supianto. Kita akan tetap mengikuti obrolan kita mengenai kehidupan anak-anak Tuhan seputar kehidupan bergereja. Kita akan membahasnya dari perspektif kehidupan anak-anak Tuhan dari posisi kita sebagai orang percaya. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yaitu heart of worship, yaitu hati yang menyembah. Dan untuk membahas topik ini saya akan menghadirkan seorang tamu gitu ya, yang sangat berhubungan dengan erat dengan pelayanan di gereja yang berurusan dengan ibadah tiap-tiap hari minggunya. Saya sambut Bapak Joni Katili. Ya, Pak. Apa kabar Pak Joni? Baik Pak. Nah, saya senang dalam kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama dengan kita di acara podcast Bukti Buka Hati ini. Ya. Nah, Pak Joni, saya panggil Joni aja supaya lebih enak itu ya. Silakan. Nah, kita kan sekarang ini kan masuk dalam masa pandemik 2 tahun lebih gitu ya. Nah, sedikit banyak gitu ya gambaran Pak Joni secara pribadi ya ketika terjadi perubahan lah gitu ya, dari kehidupan ibadah yang biasa rutin ke gereja tiba-tiba harus online itu. Secara pribadi itu gimana perasaannya? Sesuatu yang mungkin tidak pernah terduga sebelumnya, tiba-tiba kita harus menyesuaikan Pak Lem gitu ya. Jadi kita waktu menghadapi itu mungkin awalnya semua serba tidak nyaman gitu ya. Tapi karena situasi ya terpaksa kita harus menjalani gitu ya. Nah, itu sebagaimana ya kita tahu bahwa dalam dunia ini keabadian adalah perubahan. Jadi ya setiap perubahan kita mesti menyesuaikannya, Pak. Jadi mau nggak mau kita harus mencoba menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Apalagi pandemi ini kan cukup lama gitu ya. Nggak ada yang menduga segini panjang sebenarnya. Iya betul. Nah, ketika ibadah gitu ya dengan kondisi perubahan yang boleh dibilang kita tidak pernah menduga gitu ya. Nah, ini nyaman nggak buat kita secara pribadi? Apalagi kan kita kan juga melibatkan keluarga gitu ya. Situ ada istri, ada anak gitu. Yang jelas kita menyesuaikan kadang kebetulan di tempat saya memang nggak terbatas untuk gadgetnya. Ada bisa TV, ada mau di laptop apa bisa kan. Nah, mungkin kendala bagi orang tertentu kalau terbatas ininya ya. Nah, tapi kalau secara perasaan itu memang sesuatu yang berbeda ya. Kita kan mamanya makhluk sosial ini kan kepinginnya kan bertemu gitu kan. Dan sedari kecil kita biasa ke gereja itu datang, bukan di rumah nonton gitu kan. Iya. Yang terjadi sekarang ada kesan nontonnya gitu ya. Nonton, betul paling. Nah, ini enggak tahu jemaat ini merasakan enggak gitu. Nonton gitu ya. Lah, itu kan kita ngikuti secara online seperti itu ya. Itu kan ada setiap kali ibadah kan ada susunan liturginya gitu ya. Iya toh? Ada duduk, ada berdirinya, termasuk ada rangkaian-rangkaian liturgi yang lain lah gitu ya. Ini nyaman nggak gitu? Bisa ngikuti nggak? Ya kalau instruksi duduk berdiri pasti kita ikuti gitu. Ikuti ya. Cuma kendalanya biasa di rumah itu kadang distraksi itu yang kita nggak bisa hindarkan Pak Lim. Ya, tiba-tiba misalnya kita lagi ibadah ada orang ngebel Pak. Ngebel pintu. Nah, kita kan masih nggak tahu siapa itu Pak. Mau buka kan siapa. Nah ini itu menjadi godaan ya. Lo masa dibiarkan aja, siapa tahu penting gitu kan, kita nggak tahu. Seperti itu misalnya. Kalau telepon kan kita pasti udah off kan, maksudnya sudah ini ya, sudah nggak aktifkan gitu. Nah, anak bisa nggak duduk bareng gitu? Ya, berhubung anak saya satu tim satu sekolah minggu, nggak pernah bareng Pak Lim. Nggak pernah ya. Jadi karena mereka sendiri kan. Ada ibadah timnya, ada ibadah sekolah minggunya gitu ya. Iya. Nah itu yang terjadi gitu ya. Nah. Ini kalau dari kacamata pribadi ya, nah, Joni lihat ini positif negatifnya apa gitu loh ketika kita ibadah secara online dalam masa pandemik. Kalau positifnya jelas bahwa kita walaupun terbatas karena pandemi, kita masih tetap bisa beribadah Pak Nem. Ya, itu yang positifnya bagi saya merasa gitu ya. Cuma kalau sisi negatif, ya akhirnya bersifat tontonan Pak Nem.
relasi persekutuan dengan saudara seiman sebagai tubuh Kristus itu Tidak jadi ada. lost gitu ya. Iya, tidak ada. Kemudian kejelekannya lagi apa? Switching channel paling. Bosen ganti gitu ya. Iya. Karena Kita kan terlalu nggak suka, banyak gereja juga melakukan hal yang sama gitu ya. Jamnya kurang lebih sama. Ya. Jadi kalau sudah waktunya WL-nya ndak ini mungkin kita switching gitu kan. Ya. Atau mungkin waktu pengkhotbahnya kita rasa wah kurang ini nggak favorit, saya cari yang favorit. Bisa. Ya, Itu ya. bisa ya. Jadi di mana-mana. Nah, efeknya nanti persembahannya masuk kemana Pak Lim? Wah, ini ngomong persembahan gitu ya. Nah, setelah pandemik ini ya, ini kan sudah hampir 2 tahun lewat. Ya, 2 tahun lewat. 2 Ini kan tahun. boleh bilang agak landai gitu ya. Betul. Nah, perasaan rindu kembali ke rumah Tuhan itu ada nggak? Ya, itu jelas Pak Lim. Bahkan ini terus harus kita gaungkan karena sebenarnya bagi saya saat ini yang kita rekaman saat ini kan sudah di bulan April akhir. Menurut saya kalau ketakutan terhadap pandemi ini sudah sangat minim. Nah, sekarang ini yang tantangan kita adalah keengganan untuk datang ke gereja. Karena ya mesti lebih tampil baik, datang, menempuh jarak. Mungkin ada yang selama ini rumahnya 1 jam, setengah jam perjalanan. Ya kalau nonton online kan nggak perlu gitu kan. Nggak usah tergesa-gesa lah. Iya, nggak usah datang lebih awal. Nah, kemudian. Pak Joni sendiri, Joni memaknai itu ya, pandemik di dalam kehidupan spiritualitas itu gimana gitu? Ini bagi saya mungkin kita belajar bahwa Tuhan mengajarkan waktu kita diberi sesuatu, ya tanda kutip pandemi ini, hidup kita ini sangat ringkih Pak. Iya. Iya kan? Hanya 1 virus saja sudah banyak yang meninggal, sudah banyak saudara-saudara kita pergi begitu cepat kan. Padahal hanya 1 virus ini begitu. Jadi secara itu sangat ini ya. Kemudian kedua, dari sini kita belajar bahwa dengan pandemi ini lebih banyak waktu kita hampir semi lockdown kan Pak. Iya, iya. Nah, adakah di waktu ini kita lebih relasi dengan Tuhan itu lebih baik apa enggak? Gitu. Nah, dampak langsung bagi ibadah gereja itu apa sekarang? Yang dirasakan, yang paling yang paling dirasakan lah gitu. Waktu saat kembali onsite. Yang jelas jamnya jadi lebih pendek paling. Bisa banyak jam ibadah. Ya karena waktu online itu kan jamnya kan durasinya. Iya. Tapi kita waktu onsite juga kurang lebih jamnya sama Pak. Gitu ya. Karena sudah terbiasa kan gitu kan. Terbiasa dengan itu. Nah baru berebutan juga dengan kadang-kadang mungkin terlalu lama orang lebih cepat bosan Pak. Karena sudah terpola. Iya. Satu ibadah yang boleh bilang relatif 1 jam saja. 1 jam saja gitu ya. Nah, sekarang begini, setelah lewat masa itu boleh bilang lewat lah ya 2 tahun lebih gitu ya. Kan gereja kan secara pelan tapi sudah balik semua kan. Betul. Balik. Nah kalau boleh pilih gitu ya, pilih online apa onsite gitu? Kalau selama saya di Surabaya pasti saya pilih onsite. Wah ini luar biasa gitu ya. Kalau di Surabaya. Ya kan kadang-kadang kita sudah terpola gitu ya. Sudah terbiasa 2 tahun lebih. Dan mengubah kebiasaan yang sudah terpola itu kan balik lagi ke gereja itu kan nggak gampang loh ya. Nah, Joni sendiri ngatasi gimana gitu? Ya saya merasa bahwa ibadah yang kita istilahnya dipanggil Tuhan kan. Maksudnya untuk privilege untuk datang ke rumah Tuhan. Ya rumah Tuhan itu kan memang mau ndak mau kita mengacu pada satu tempat gitu. Nah di situ juga ada namanya koinonia kan Pak. Jadi ndak bisa terlepas dengan persetujuan dengan orang-orang gitu. Walaupun kita mungkin GDG apa semua itu kan by Zoom juga orangnya terbatas. Iya. Iya toh. Ndak bisa Pak. Kalau ibadah raya itu kan melibatkan komunitas yang lebih besar. Betul. Gitu ya. Nah ini menjadi penting kita balik ke gereja gitu ya. Nah setelah hybrid sekarang gitu ya, kan ada sebagian jemaat ya juga tetap merasa enggan gitu. Ya. Enggan. Ya tentunya masing-masing ada ada alasan tersendiri kenapa mereka enggan gitu ya. Nah
enggan lakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, kembali beribadah gitu. kembali Gereja. beribadah gitu ya. Nah, ini kan satu tantangan tersendiri secara khusus Joni yang terlibat di dalam Dep ibadah. dep ibadah yang ada gitu ya. Terus mendorong jemaat itu kembali gitu ya. Nah, tantangan yang paling berat suruh mereka balik itu apa? Ya kalau sekarang itu mereka itu harus melihat ini sesuatu yang benar-benar ada positif poinnya, menarik paling. Menarik ya. Ada nilai plus, otomatis begitu. Kalau sama aja dengan di rumah, ya ngapain saya harus datang, Pak? Itu Gitu ya. pragmatis sekali orang-orang kan. Zaman ini kan seperti itu, Pak. Nah, ini kan memang suatu yang tidak bisa dipungkiri. Jadi kondisi yang tidak normal itu kan pandemik dah ya. Ya. Jangan kita jadikan sebagai suatu acuan yang normal gitu. Ya. Jadi ketika balik lagi kembali ke ibadah, maka yang tidak normal itu harus ditinggalkan Ya, gitu ya. betul. Balik lagi ke yang semula lah kira-kira begitu ya. Walaupun kondisinya mungkin ada penyesuaian tertentu gitu ya. Nah kalau kita lihat sekarang ya, ketika kita beribadah dalam kondisi yang memang sekarang sudah boleh dibilang sangat landai gitu ya. Ya. Jemaat, pelayan musik sudah balik gitu ya. Nah, elemen apa yang paling penting yang bisa ditawarkan gitu ya ketika kita beribadah, katakanlah dalam tanda petik seperti itu, sehingga jemaat itu merasa, oh iya saya harus balik ini. Sesuatu yang saya pikirkan harus seperti ini paling. Kalau dulu kita kan seperti menghakimi, orang bilang, wah ke gereja enggak dapat apa-apa. Kita sangat alergi terhadap itu kan Pak Lim. Iya, iya. Kok ke gereja cari apa-apa gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau saya tanya, dia ini penuh pergumulan Pak Lim. Ya kan? Dia mau cari di mana? Ya kan? Nah, jadi gereja ini bagi saya ini harus menjadi kayak one stop service Pak. Di situ ada orang-orang yang mungkin it's well, nggak ada masalah. Ada orang-orang juga yang lagi kelesuan, Penuh dengan pergumulan dan tantangan hidup gitu ya. pergumulan. Nah, Tuhan kan tidak pernah panggil orang, oh kamu yang ini tidak boleh datang. Tuhan kan ajakannya, semua yang letih lesu ayo datang, gitu kan. Jadi Tuhan itu mengajak. Nah, ini saya mengajak bahwa jemaat itu merasa bahwa ini privilege yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus sangat menghargai gitu. Ya, jadi kita tidak bisa dapatkan ini di tempat lain. Nah, dalam hal gereja itu supaya tanda kutip menarik Pak, kita harus membuka diri bahwa kita ini sebagai charging station. Charging station itu artinya apa? Orang yang sudah setengah, 50%, 20% bahkan mungkin akan datang gitu. Nah ini tapi kan dengan variatif segitu banyak Pak. Nah kita tidak bisa bilang menghakimi, loh kamu ini kok begini, kok butuh penghiburan, kok butuh, nggak bisa. Ibaratnya seperti baterai itu kayak low bed supaya diisi kembali gitu ya. Bagaimana supaya ada apa ya, powerful lah gitu. Iya, harus begitu Pak. Karena kan tidak bisa dipungkiri jemaat datang kan sebagian itu kan dengan pergumulan, dia berharap melalui ibadah dia memperoleh jawaban dari Tuhan, pertolongan Tuhan gitu kan ya. Ya toh. Nah, dari situ tentunya salah satu hal yang paling penting itu kan khotbah toh ya. Iya. Nah di gereja ini ada nggak misalnya hanya kriteria tertentu, oh yang ini silakan monggo khotbah. Ada pemilihan atau seleksi yang lebih ketat enggak? Jelas kalau kita karena background kita adalah gereja Injili, ya itu reform itu harus itu yang pertama. Ya itu yang pertama harus kita. Tidak mungkin kan kita mengajak orang karena ini mimbar kita kan maksudnya pengajaran gitu Pak. Pengajaran ini pengajaran terbesar di hari Minggu mestinya Pak. Karena jemaat yang paling banyak juga kan hadir. Nah itu kita tidak bisa sembarangan orang untuk ngisi Pak. Iya betul. Nah, itu jadi doktrinnya yang ya harus sealiran lah. Itu sehat gitu ya. Betul. Nah. Itu inti karena begitu kita sudah hadirkan itu, dah kita misalnya ada dia menyampaikan pun yang tidak sesuai, pasti kita yang akan dapat kritik duluan. Lu kok ngundang pembicara itu? Gitu ya? Pasti. Tapi sejauh ini oke lah, karena kita kan mengundang dari beberapa seminaris sekitar Jawa Timur atau Jakarta datang mereka yang memang pembicara yang sudah memang menekuni pakar di dalam bidang itulah ya. Betul. Ya, nah kita ya bersyukur mereka juga bersedia hadir walaupun dalam kondisi pandemik mereka tetap bisa hadir gitu ya.
Nah, selain ngomong soal khotbah, di situ kan ada elemen yang lain, katakanlah gitu ya, pujian gitu ya. Nah, WL-nya itu menjadi sama pemain musik itu menjadi penting loh ya. Sangat. Nah, sejauh mana kontribusi mereka itu untuk membangun satu ibadah yang inspiratif atau ibadah yang hidup lah, katakanlah begitu. Mau ndak mau Pak Lim, bagi yang akan saya segera terapkan ini seperti ini. Kita dulu namanya KU2, sekarang EMS 2. Itu sudah bukan KU2 yang dulu Pak. Bagi saya itu harusnya itu namanya shifting, dalam arti terjadi pergeseran. Orang-orang yang KU2 dulu harusnya sudah di KU1 Pak. Gitu ya? Karena dari usia kita juga menerapkan ada bahasa Mandarinnya. Ya, karena KU1 kan ada terjemahan kan? 2 bahasa kan ya, ada terjemahan ke Mandarin. Kemudian tapi mereka juga tidak bisa diabaikan. Dalam arti kita memulai dengan sederhana memang karena keterbatasan pekerja kan. Tapi kita harus improve mereka mendapatkan seperti quality puji-pujian yang dulu di ibadah 2. Nah, yang di ibadah 2 ini kita harus mengarahkan lebih kontemporer. Kenapa? Karena kalau dilihat dari audiens jemaat kita, apalagi nanti kalau sekolah minggu sudah buka, itu akan lebih banyak pasangan muda, orang usia yang lebih muda. Nah, bagaimana kalau kita tampil dengan kemasan yang old school paling? Nah, jadi gereja nanti kita salahkan sesuaikan dengan range usia mereka lah kira-kira. Harus. Adaptasi itu sudah harus Pak. Karena tidak bisa dipungkiri kan yang dah hadir di ibadah raya yang kedua itu kan lebih muda relatif gitu ya. Betul. Harus kita perhatikan Pak. Perhatikan gitu ya. Karena kalau enggak nanti kita kan menyalahkan lagi loh. Kok enggak ibadah? Lah, lu ibadahnya maksudnya modelnya kayak begini. Saya enggak nyaman saya gitu kan. Akhirnya mungkin hanya taruh anaknya sekolah minggu di sini, tapi dia ibadah di tempat lain lah. Betapa menyedihkannya. Tapi itu realita ada loh. Ada. Justru itu. Karena kan sekolah di ini di luar konteks ya. Sekolah minggu di Gloria Kota Satu ini kan cukup menarik. Betul. Sehingga ada beberapa yang saya tahu ya dari jemaat gereja lain menitipkan di sini kan. Nitipkan di sini anaknya, tapi yang bersangkutan ibadah di gereja lain gitu loh. Amati nggak itu? Itu tantangan kita Pak. Bahkan orang-orang kita yang sebagian yang lama ya, maksudnya bukan yang generasi muda tapi yang sudah lama tidak kebaktian, itu kita mau calling back Pak. Jadi calling back. Tapi waktu kita calling back, kita kan harus serve sesuatu yang sesuai dengan zamannya lah Pak. Tapi kita bersyukur loh, Tuhan bekerja dengan cara itu. Ada beberapa orang tua gitu ya yang awalnya hanya titipkan anak, sekarang kecantol di gereja kita. Betul. Saya kenal beberapa sekolah minggu. Iya, ini satu awal yang baik lah gitu ya. Nah, sekarang kan gini, gereja terus memulai onsite gitu ya, offline lah kembali. Nah, menurut pengamatan Joni gitu ya, di kemudian hari pelayanan yang sifatnya online gitu ya, atau live streaming yang biasa kita tayang di channelnya YouTube-nya Gloria Kota Satu itu perlu diteruskan nggak gitu? Oh harus paling. Yang kita tidak bisa rubah dari masa pandemi ini, bukan berarti begitu pandemi berakhir kita kembali lagi titik nol yang lama, tidak bisa. Sudah nol plus gitu kan. Jadi sudah bergeser. Jadi dulu kita makanya waktu mulai mau mendekati onsite ini kan, kita sudah siap bahwa live streaming itu tidak bisa menjadi pilihan, itu harus paling. Karena apa? Tetap ada orang-orang tertentu yang tidak bisa. Kemudian kedua, kita kan harus ini satu pelayanan sebenarnya, menjangkau orang-orang tertentu yang mungkin selama ini kan tidak bisa bergabung atau mungkin pas di luar kota. Kalau saya misalnya pas di luar kota ya pasti saya akan ikuti di channelnya kita kan gitu Pak. Jadi tidak kehilangan. Kalau selama ini kalau keluar kota ya sudah ikut gereja yang ada di sana apa Pak. Nah ini ada pandangan, ini memang pro kontra lah. Mereka melihat begini, kalau ingin dalam tanda petik memaksa jemaat balik, maka yang layanan online itu ya ditutup. Kalaupun ada hanya ya jam itu aja. Misalnya kalau jam 7 ya jam 7 sampai jam 8 lewat, setelah itu take down. Jam 9 ya jam 9 mulai. Setelah itu lewat jamnya itu di take down. Jadi dalam tanda petik memaksa jemaat balik gitu. Nah, itu kalau Joni responnya kayak apa gitu, pandangan kayak begini? Itu yang dikerjakan oleh youth.
Ya, dia take down. Tapi menurut saya kita harus lihat sebenarnya statistiknya paling. Itu orang di belakang layar kita yang bisa tahu. Yeah. Jemaat ini ibadahnya itu jam berapa. Saya tahu dari fakta yang diungkapkan bahwa ada youth yang ibadahnya hari Rabu loh Pak Lim. Ada. Itu karena nggak di take down kan? Loh bukan. Setelah dia youth ini kan jam 11. Ya. Dia enggak mau juga, enggak mau streaming supaya orang datang kan gitu strateginya. Nah, kemudian dia istilahnya rerun di jam 6. Jam 6 sore. Tapi enggak tahu berapa banyak di situ, mereka punya data enggak. Nah, tapi yang saya pernah dapat bahwa ada yang youth ini yang beribadahnya hari Rabu. Nah, itu karena ada gereja tertentu menghindari, artinya itu jemaat yang ibadah online di rumah gitu ya. Beribadah ya sesuai dengan mood jamnya lah. Kau mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam atau besoknya kan masih tetap ada karena kan nggak di take down gitu loh. Nah, untuk mensiasati itu maka ada pandangan gereja tertentu lah ya, yang saya pernah dapat info. Mereka langsung begitu ibadah selesai, memang live streaming langsung cut take down mereka. Itu dalam tanda petik seperti lu harus balik pokoknya. Gitu loh. Betul. Nah itu kalau Pak Joni ngamati, kalau kita ngambil policy kayak begini gimana? Saya sih kalau datanya memang ada, maksudnya itu ada plusnya bahwa strategi kita adalah seperti itu, ya tidak apa-apa. Tapi bagi saya kalau memang itu juga datanya tidak valid, tidak ya kita kan harus bicara data paling. Kalau misalnya benar setelah itu, ya kita bisa percobaan aja misalnya gitu kan. Lah itu memang saya tahu ada plus minus adalah kita lagi diskusi karena ada yang mengatakan juga begini dari posisi yang lain. Yuk kalau take down, ya nggak apa-apa, wong nggak mau ikut channelmu, wong gereja, wong channel gereja lain banyak kok. Buka, makanya paling. Berarti minggu itu kita kehilangan gitu ya. Iya. Loh kalau viewer kita hilang, berarti dia tidak ibadah loh di kita loh ya, bagi kita. Dia ibadah tempat lain, lewat channel lain kan sekarang di YouTube itu kalau minggu gitu ya banyak pilihan. Begitu buka gitu ya YouTube ya minggu ya itu ya ibadah gitu ya. Wah itu sak deret itu. Itu kayak orang apa ya jualan di apa itu? Di Pujasera kan? Pujasera kan? Di sak deret banyak sekali gitu ya. Itu apalagi kalau kita terbaca polanya, kita sering switching channel ibadah. Jadi gereja-gereja mana yang kita pernah nonton itu akan muncul kan ini AI Pak. Jadi kan terbaca akan muncul gitu kan. Nah, ya otomatis lah gitu ya. Otomatis lihat sama bicara favorit di sini ya. Oh ya pindah aja. Sama-sama online. Iya kan? Kan sama-sama enggak di gereja juga. Nah, setelah gereja balik apa ya? On-site gitu ya, offline gitu ya. Tingkat kehadiran jemaat itu sejauh mana sih? Wah, kami terus terang agak terpukul juga paling. Tidak seperti yang diharapkan lah mungkin ya. Sangat minim. Satu fakta yang kita dapat terakhir, Pak Lim kan optimis Jumat Agung itu biasa membludak Pak Lim. Ya. Yang jadi ironi adalah kita tahu hosti yang dibagikan di jemaat yang onsite dengan yang diambil orang online total itu 600 Pak. 600 berarti seharusnya jemaat kita itu yang beribadah Pak. Berarti yang ngambil hosti itu lebih banyak ibadah di rumah minggu itu ya? Betul. Ini tantangan sangat besar. Kenapa? Nah setelah sekian minggu gitu ya, kita gitu ya, ada pergeseran perubahan nggak yang kelihatan atau ya ini belum terlalu menggembirakan gini? Waktu setelah masuk ke Jumat Agung mulai naik memang Pak. Kita lihat minggu ini, tapi ini susah. Ini minggu ini kan minggu liburan. Liburan lagi kan? gitu ya. Liburan 2 minggu. Menurut saya 2 minggu ini bakal turun lagi gitu ya. Turun. Mungkin tapi mungkin viewernya kita naik mungkin. Gitu loh. Karena orang di luar kota kan bisa ngikuti gitu ya. Gitu loh. Viewer kita naik. Ya saya secara pribadi memang berharap gitu terus mendorong supaya jemaat itu ayo balik gitu ya. Karena kita lihat di lapangan loh ya, di realita hidup bermasyarakat, di pusat keramaian katakanlah mall gitu ya, pusat pujasera tempat orang makan gitu ya. Wah ini sudah
kehidupan itu seperti balik sudah. Jadi kalau ngomong takut itu enggak ada Pak Lem sekarang. Sudah nggak bilang, takut ketularan, tidak ada sekarang. Ya. Enggak ada. Jadi kalau pakai alasan takut itu ya sebenarnya itu Enggak ada. nggak nyocok sudah orang bilang gitu ya. Mungkin enggak nyaman masih. Maksudnya enggak nyaman, bukan enggak nyaman. Bagi saya gini loh. Dia enggak merasa hadir di gereja sebagai satu keharusan. Dulu kan kita kan kalau lu nonton waktu sebelum pandemi, lu nonton ibadah secara online itu enggak sah loh, tanda kutip loh ya. Kita enggak sah. Dianggap juga enggak ibadah lah. Iya. Pendeta juga apa itu ya? Negur-negur atau nyinggung-nyinggung lah itu ya. Gembala bilang loh, enggak sah loh ya. Maksudnya secara itu ya kan. Lah, tapi sekarang kan kita sudah enggak bisa mengatakan seperti itu Pak Lim. Kenapa 2 tahun lu bilang ini sah, lu berarti kan 2 kaki ini tidak bisa. Nah tapi bagi saya ya memang kan Tuhan kita itu kan dalam roh kan, dimanapun kita. Tapi jangan lupa dalam kehadiran berjemaat itu kan ada sesuatu yang kita rasakan dari Nah kalau saya secara pribadi begini, ada kebijakan yang sifatnya diskresi. Yang sifatnya diskresi itu tidak bisa diterapkan dalam kondisi normal. Ya. Ini hanya kondisi yang memang urgent, kondisi yang darurat gitu ya. Katakanlah misalnya Paul Bowden, kita pejabat itu boleh nerobos. Nerobos itu bukan berarti itu dibenarkan gitu loh. Tapi karena ada satu urgensi tertentu sehingga dia nerobos gitu loh. Tapi nanti kalau setelah kondisi itu berlalu dia tetap harus ikut aturan itu kan gitu lah. Itu kan sama kayak di Jakarta. Wapres itu pernah lewat di jalurnya busway Pak. Ya, akhirnya dikritik toh. Iya, dikritik kan. Tapi akhirnya kan nggak berani, lain kali kan sungkan ya, karena dia pejabat publik. Gitu. Karena itu memang sesuatu yang dianggap tidak normal gitu loh. Ya, kita tetap harus kembali. Nah demikian juga saya melihat dalam pandemik ya, walaupun memang sebagian kita itu tidak bisa dipungkiri sudah agak terpola gitu ya, karena cukup lama 2 tahun lebih gitu ya. Tetap harus balik karena ada unsur yang namanya koinonia, itu persekutuan itu yang hilang gitu loh. Ketika kita ada di rumah gitu ya, jemaat harus balik gitu ya. Nah ini menjadi PR besarnya Pak Joni dengan teman-teman di Dep Ibadah tentunya gitu ya. Betul. Ini Dep Ibadah memang begini Pak Lim, masih banyak kalau lihat secara jumlah Dep Ibadah ini penduduknya kan paling banyak Pak, rakyatnya paling banyak. Karena ada penyambutan sekian. Kan kita sempat hitung itu kira-kira 300 sekian itu ya. Itu aser aja? Bukan, aser sama pemusik sama WL semua ini. Yang berkaitan paduan suara ini semua ini 300 sekian. Itu sudah. Kalau semua datang itu sudah. Nah makanya saya bilang. Sudah hampir separuh kan itu? Betul. Sudah mendekati separuh lah gitu. Kemarin kita waktu Jumat Agung kalau nggak salah 230-an kira-kira. Itu KU2? Iya, KU2-nya. KU1 cuma 66. 66 kalau nggak salah. Enggak, hampir 100 saja. Jadi ini 300 lebih minggu itu. Jadi paling enggak saya bilang pekerja ibadah kemudian anggota Dep 1 ini kita harus dorong mereka untuk balik supaya memberikan teladan gitu ya. Betul. Nah Saudara Joni kan yang artinya itu majelis yang in charge di Dep Ibadah gitu ya. Nah dalam kesempatan ini ada nggak sesuatu yang mau dikatakan kepada jemaat Gloria Kota Satelit secara khusus yang ikuti podcast ini? Kalau ada saya silakan. Oke. Sebentar saya lihat kerpeannya dulu Pak. Ya nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Jadi gini ya. Saya kesempatan ini mengajak seluruh jemaat teman-teman sekalian, mungkin terutama yang selama ini terlibat dalam Dep 1 karena jumlahnya paling banyak. Kita manfaatkan untuk segera kembali ya. Karena kita dengan kembali otomatis akan menunjukkan pada orang lain untuk ikut. Harus cepat datang balik gitu ya. Nah, ini saya bilang kesempatan karena ibadah ini kan privilege yang diberikan Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk hadir gitu kan. Jangan sampai kita tidak manfaatkan. Karena akan datang saatnya seperti yang saya kutip dari Mazmur 137 ini ya. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, mengingat Sion. Sion ini kan kejayaan paling. Tapi itu sudah masa lalu. Mereka sisa duduk sambil nangis.
pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Wah, dulu senang-senang gitu Pak Lim di sana. Sebab di sanalah orang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Wah, ini luar biasa Pak Lim. Bagaimana ditawan suruh menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Itu kan sebenarnya Pak Lim. Itu memang dalam konteks kan Mazmur 137 itu mereka memang ada di pembuangan. Iya, betul. Jadi di pembuangan itu seperti ada apa ya? Satu kerinduan yang mendalam. Ingat kembali kepada Yerusalem Sion, Bait Allah Sion gitu ya. Kejayaan di Sion. Ya, itu kan masa jaya mereka pernah alami gitu ya. Jadi pada waktu mereka ada di tepi sungai Babel itu dalam masa pembuangan, rindu, hasrat rindu untuk balik gitu kan. Ini boleh bilang itu seperti satu apa ya, ratapan tangisan untuk kembali kepada apa yang pernah mereka alami sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian yang di ayat 4 ini Pak Lim, bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Ya. Akan datang kesempatan seperti itu. Ya. Akan datang. Kita tidak bisa menghindari. Ya. Jadi itu intinya jadi sekarang kalau selama masih kita ada kesempatan untuk balik. Ayo balik. Karena kan rumah Tuhan itu seperti Sion gitu ya. Tata Allah di mana Allah. Di sana berkat dicurahkan Pak. Iya, iya. Mengalir dari Sion kan ke Bukit Hermon. Jadi sebenarnya kesempatan ini harus cepat kita gunakan. Dalam arti bukan semata-mata kita mengingat ya, ada daerah tertentu. Kita ini gedung ibadah kita kan strategis Pak Lim. Di pinggir jalan Main Street lah kita bilang Surabaya kan. Ini juga pusat keramaian di barat, pemukiman kan. Ya. Nah, bayangkan ada orang-orang yang kita tahu dengan berlutut mereka berdoa karena tidak bisa membangun rumah ibadah. Ya. Ini kesempatan bagi kita saya bilang untuk kembali. Karena jangan sampai kesempatan itu dan kita hanya menjadi kenangan. Oh, dulu enak ya di gereja beribadah, puji-pujian kepada Tuhan, sukacita. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Tinggal puing-puing. Iya. Kalau kita lihat konteks Mazmur 137 habis. Karena kejayaan itu sudah berlalu gitu ya. 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 Jangan sampai itu terjadi paling. Ya. Kita bersyukur pandemik memang cukup berkepanjangan, tapi Tuhan tetap memelihara akan umatnya gitu ya, gerejanya. Nah, ini menjadi kesempatan juga gitu ya. Mari kita kembali beribadah ke gereja gitu ya. Ya. Membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan saudara seiman yang mungkin selama ini 2 tahun kita mungkin sudah lost contact gitu ya. Ya, betul. Ya. Satu lagi ya, Pak Lim, saya titip misalnya gini. Kalau kita ibaratkan gereja ini rumah kita. Mungkin rumah kita ini rumah yang sederhana. Ya. Di dalam mungkin namanya persaudaraan kadang-kadang kan ada bentrok juga. Ya, tetap ada. Pasti kan? Tiap keluarga pasti ada. Tapi pengisi rumah ini adalah kita. Ya, betul. Kita harus kembali. Gimana pun tetap rumah kita gitu ya. Apa yang tidak sempurna, ayo kita benahi bersama gitu ya, membangun kembali rumah yang Tuhan karena titipkan. Tuhan titipkan rumah ini, gitu. Kita ini tempat ibadah. Jangan sampai maksudnya kita merasa kayak kan rumah misalnya, kita tidak senang rumah ini, kita pindah apartemen. Ya kalau rumah bisa begitu, tapi kalau maksudnya ini ya kebersamaan ini saya bilang tidak nyaman ini mungkin yang sesuatu yang berilah masukan. Dep 1 salah satu yang punya anggaran cukup besar paling, cukup besar ya untuk di-spend tiap tahun dalam hal ya mempersiapkan ibadah yang baik kan? Gitu ya. Termasuk untuk pembicara, untuk pemain musik, trainer kita datangkan untuk semua ini. Jadi pemusik supaya baik, pengisi pujian supaya baik, banyak kita spend. Jadi mari kita manfaatkan ini selagi kesempatan ini ada. Kita kembali. Ya, terima kasih John untuk kesediaannya hadir bersama-sama dengan kita dalam obrolan kali ini gitu ya. Ya, sama-sama Pak Lim. Kita akan tutup di dalam doa ya. Ya. Bapa Surgawi, terima kasih di dalam kasih karunia-Mu, di dalam anugerah-Mu, Engkau terus memelihara kami. Termasuk ketika kami ada di dalam masa pandemik, masa yang memang tidak mudah ya Tuhan.
Gereja terus memikirkan bagaimana menghadirkan ibadah yang baik yang boleh diikuti oleh jemaat Tuhan. Baik secara online maupun secara onsite. Sekarang kami gereja secara perlahan tapi sudah kembali beribadah secara onsite ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan supaya kami boleh kembali ke rumah Tuhan untuk rindu untuk menyembah kepada Engkau dan membangun relasi dengan Tuhan dengan saudara seiman yang ada. Bersyukur dengan saudara kami Joni, dengan teman-teman yang ada di Dep Ibadah yang terus memikirkan bagaimana mempersiapkan satu ibadah yang baik ya Tuhan. Sehingga setiap kali kami beribadah, kami boleh mengalami hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Berkati Pak Joni dengan timnya yang ada ya Tuhan. Baik para WL, pemain musik, aser, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan berikan hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyembah dan mencari wajah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk setiap kita yang bisa mengikuti akan acara podcast ini. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Joni, terima kasih. Jangan lupa kehadirannya. Ya, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kita bisa mengikuti setiap obrolan kita melalui podcast Bukti Buka Hati. Kita akan bertemu kembali di dalam episode yang akan datang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan.